Baik, di sini kami dari kelompok H akan mempresentasikan final project kami, yaitu untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Dengan kelompok kami yaitu dengan NIM 014, Farida Ainur, lalu 033, Yasmin Atala, lalu ada 094, Angelina Pramono, 171, Sonia Gabriela, dan NIM 262, Muhammad Labib. Nah, untuk company overview di sini, Indofood ini adalah salah satu perusahaan total food solution terbesar di Indonesia. Perusahaan ini itu didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dengan nama awal yaitu PT Panganjaya Inti Kusuma dan resmi menggunakan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk sejak 1994. Nah, Indofood ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 1994 dan berkantor pusat di Indofood Tower, Jakarta. Perusahaan ini berada di bawah naungan Salim Group. Nah, secara sejarah, Indofood ini berkembang dari produsen mie instan pada awal 1980-an menjadi perusahaan pangan yang terintegrasi. Saat ini, next. Saat ini Indofood menjalankan bisnisnya melalui 4 kelompok usaha strategis. Yang pertama yaitu segmen produk konsumen bermerek atau CBP yang memproduksi berbagai makanan dan minuman. Yang kedua ada Bogasari, yaitu produsen tepung terigu dan pasta terbesar di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga ada segmen agribisnis yang meliputi penelitian, pembibitan, perkebunan kelapa sawit hingga produksi minyak goreng dan margarin. Kemudian yang terakhir ada segmen distribusi yang memiliki jaringan terluas di Indonesia untuk menyalurkan produk Indofood maupun produk pihak ketiga. Nah, dalam struktur kepemilikannya sendiri, Indofood ini berada di bawah First Pacific Company Limited dan merupakan bagian dari Salim Group di sektor agribisnis. Kegiatan usahanya dijalankan melalui Indo Agri yang juga tercatat di bursa internasional. Nah, dari sisi operasinya sendiri, Indofood ini memiliki pabrik di berbagai pulau besar di wilayah Indonesia dan perkebunan di Indonesia. Indofood ini memimpin pasar di banyak kategori, terutama di mie instan dan produknya diekspor ke berbagai negara di Asia, Eropa, Afrika, hingga Australia. Indofood ini juga memiliki operasi internasional melalui akuisisi Pine Hill. Untuk aspek keberlanjutannya, segmen agribisnis Indo Agri pernah menjadi sorotan setelah keluar dari sertifikasi RSPO pada tahun 2019. Meski begitu, lini produk konsumennya ini tetap kuat dengan rantai pasokan yang terintegrasi dan efisien. Untuk selanjutnya di sini kita mulai dengan bagian ask the question, di mana untuk descriptive analytics di sini terdapat pertanyaan yaitu bagaimana karakteristik statistik utama dari kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan nilai min, median, range, standard deviation, serta skewness dan kurtosis pada pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, dan juga laba bersihnya. Kemudian yang kedua, di sini bagaimana perubahan struktur laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan hasil analisis vertikal. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan perhitungan rasio current ratio, quick ratio, cash ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, net profit margin, ROA, dan juga ROE. Kemudian untuk diagnostik analytics-nya di sini pertanyaan yang pertama itu bagaimana pertumbuhan tahun ke tahun PT Indofood atas pendapatan, laba kotor, laba bersih dan laba bersih selama 2021 berdasarkan analisis horizontal serta pada tahun berapa terjadinya penurunan yang paling signifikan.
Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kinerja ROE PT Indofood selama tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan analisis DuPont dan komponen mana antara profit margin, asset turnover, atau equity multiplier yang paling memengaruhi perubahan ROE selama periode tersebut. Pertanyaan ketiga di sini, apakah penjualan PT Indofood ini tuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih selama periode 2018 sampai 2023? Dan pertanyaan terakhir untuk diagnostik analytics ini, mengapa pada tahun 2022 laba bersih PT Indofood mengalami penurunan meskipun penjualannya ini meningkat? Dan faktor beban apa yang paling signifikan untuk menjelaskan terjadinya anomali tersebut? Nah, yang terakhir di sini ada predictive analytics. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi kesehatan keuangan dan tingkat risiko kebangkrutan PT Indofood selama tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan perhitungan model Altman Z-score. Kemudian yang kedua, bagaimana proyeksi kinerja PT Indofood pada tahun 2024 berdasarkan tren historis pendapatan dan laba bersih tahun 2021 sampai 2023 menggunakan metode time series forecasting. Kemudian yang terakhir, bagaimana proyeksi laba bersih PT Indofood tahun 2024 apabila pendapatannya ini meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya dengan asumsi net profit marginnya ini tuh tetap mengikuti pola historis tahun 2021 sampai 2023. Nah, untuk master datanya di sini kita ada data dari laporan laba rugi, kemudian eh, laporan neraca, selanjutnya juga ada laporan arus kas, dan ada data-data tambahan yang digunakan untuk perhitungan rasio keuangan. Next. Kemudian untuk perform the analysis, yang pertama dari descriptive analysis dengan perhitungan mean, median, minimum, maksimum, standard deviation, variance, range, dan skewness. Nah, berikut hasil untuk perhitungan selama 2021 hingga 2023 untuk akun pendapatan, beban pokok penjualan, lalu laba kotor, dan laba bersih. Yang kedua ada horizontal analysis. Di sini untuk perhitungannya adalah growth sama dengan tahun ke N dikurangi tahun ke N-1 dibagi tahun ke N-1 dikali 100%. Pada tabel dapat terlihat bahwa growth pendapatan pada tahun 2021 versus tahun 2022 sebesar 11,56%. Sedangkan untuk tahun 2022 versus tahun 2023 sebesar 0,79%. Growth untuk laba kotor pada tahun 2021 versus tahun 2022 sebesar 4,64%, dan pada tahun 2022 versus tahun 2023 sebesar 6,12%. Lalu growth untuk laba operasi pada tahun 2021 versus tahun 2022 sebesar minus 14,78%, sedangkan untuk tahun 2022 versus tahun 2023 sebesar 26,76%. Yang terakhir ada growth untuk laba bersih, di mana pada tahun 2021 versus tahun 2022 sebesar minus 17,95%, dan pada tahun 2022 versus tahun 2023 sebesar 25,03%. Kemudian ada vertical analysis. Jadi untuk perhitungannya sendiri itu ada nilai akun dibagi total sales and revenue kemudian dikali 100%. Misalnya untuk total gross profit tahun 2021 itu ada di 32.464.061 dan dibagi total sales and revenue-nya sebesar 99 juta 345.618 dan kemudian dikali 100% dan menghasilkan 32,68%. Berikut merupakan data lengkap dari vertical analysis laporan kami. Kemudian di sini untuk menghitung rasio analisis, pertama ada dari
rasio likuiditas. Nah, di sini ada beberapa seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio itu memiliki rumus yang berbeda. Yang mana di sini di current ratio itu rumusnya total current asset dibagi total current liabilities. Kemudian quick ratio yaitu total current asset dikurang inventory, kemudian dibagi dengan total current liabilities, dan quick ratio dan cash ratio itu eh, rumusnya cash and cash equivalent dibagi total current liabilities. Di sini di bawahnya lanjut di sini ada grafiknya juga dari pertumbuhan masing-masing rasio. Kemudian ada rasio solvabilitas di mana debt to equity ratio ini rumusnya total liabilitas dibagi total equity, kemudian ada debt to asset ratio dengan rumus total liabilities dibagi total aset. Next. Kemudian ada yang terakhir ada rasio profitabilitas, di mana di sini untuk menghitung net profit margin itu rumusnya net profit of the year dibagi dengan total revenue, kemudian return on asset itu rumusnya net profit of the year dibagi total aset. Kemudian yang terakhir ada return on equity, itu rumusnya net profit dibagi dengan total equity. Selanjutnya adalah DuPont Analysis. Untuk mencari ROE-nya, kita perlu menghitung profit margin, asset turnover, dan equity multiplier. Profit margin didapat dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Untuk aset turnover dapat dicari dengan pendapatan dibagi total aset. Untuk equity multiplier dapat dicari dengan total aset dibagi total ekuitas. Dan untuk ROE dapat dicari dengan profit margin dikali aset turnover dikali equity multiplier. Next. Di sini terdapat tabel perhitungannya. Pada tahun 2021, profit marginnya sebesar 11,28%, lalu aset turnovernya 0,55, equity multipliernya 3,72, dan ROE-nya sebesar 23,21%. Pada tahun 2022, profit marginnya 8,29%, aset turnovernya 0,61, equity multipliernya 3,35, dan ROE-nya 17,07%. Pada tahun 2023, profit marginnya 10,29%, aset turnovernya 0,6, equity multipliernya 3,15, dan ROE-nya sebesar 19,42%. Next. Selanjutnya ada analisis Altman Z-score yang dimana ini tuh mencarinya dengan Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 dan ditambah 1 dikali X5 yang dimana X1 itu merupakan working capital dibagi dengan total aset, X2 merupakan return earning dibagi dengan total aset, X3 merupakan EBIT dibagi dengan total aset, X4 merupakan market value of equity dibagi total liabilities, dan X5 merupakan sales to total asset. Dan di sini kita mendapatkan Z-score untuk tahun 2021 sebesar 1,64. Untuk tahun 2022 itu ada 1,82 dan untuk tahun 2023 itu ada 1,90. Kemudian ada diagnostik analitik untuk regression analysis. Selanjutnya di sini untuk diagnostik analytics regression analysisnya, yang pertama itu model regresi yang digunakan, kita menggunakan
model regresi linear sederhana dengan tahun 2018 sampai 2023. Karena dalam analisis regresi ini tuh dilakukan untuk menjawab pertanyaan diagnostik mengenai pengaruh laba dan juga beban-beban terhadap laba bersih PT Indofood. Nah, oleh karena itu, maka variabel X atau independennya yaitu data penjualan, HPP, beban penjualan, beban keuangan, beban lainnya, dan juga beban pajak. Karena data-data tersebut itu merupakan faktor pengaruh yang dicari. Sedangkan untuk variabel Y atau variabel dependennya yaitu ada laba bersih. Karena laba bersih merupakan faktor yang dipengaruhi oleh variabel independennya tadi. Nah, di sini kita masukkan data-data dari sales revenue, cost of sales and revenue, selling expense, finance cost, other expense, tax benefit expense, dan juga total profit. Nah, untuk interpretasi hasil regresinya di sini kita melakukan analisis satu persatu karena kita menggunakan analisis regresi sederhana, di mana yang pertama ini tuh ada penjualan atau X1 terhadap laba bersih atau Y, yang hasilnya didapatkan bahwa R square-nya ini tuh sebesar 0,71, berarti sebesar 71% varian pada variabel dependen atau laba bersih ini tuh dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu penjualan. Kemudian untuk koefisiennya di sini didapatkan sebesar 0,13. Berarti ketika variabel independen ya atau penjualan ini tuh meningkat 1 unit, maka variabel laba bersihnya juga akan meningkat sebesar 0,13 ini. Kemudian untuk p-value-nya di sini didapatkan sebesar 0,035. Nah, berarti variabel penjualannya di sini tuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel laba bersih. Yang kedua, di sini ada perhitungan regresi HPP terhadap laba bersihnya. Untuk R square-nya didapatkan sebesar 0,59, yang berarti nilai 59% varian pada variabel dependen atau laba bersih ini tuh dapat dijelaskan oleh variabel HPP. Kemudian koefisiennya di sini sebesar minus 0,18. Jadi ketika variabel independen atau HPP ini tuh menurun 1 unit, maka variabel dependen atau laba bersih juga akan menurun sebesar minus 0,18. Dan untuk p-value-nya di sini ditemukan 0,07. Berarti variabel independen atau HPP ini tuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen karena nilainya ini di atas 0,05. Next. Dan yang ketiga ini ada beban penjualan terhadap laba bersih, di mana didapatkan R square sebesar 0,80. Berarti sebanyak 80% varian pada variabel dependen itu dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu beban penjualannya. Dan koefisiennya didapatkan sebesar minus 1,81, berarti ketika variabel beban penjualan ini itu menurun 1 unit, maka variabel laba bersihnya juga akan menurun sebesar minus 1,81. Dan untuk p-value-nya di sini didapat sebesar 0,015. Berarti variabel independen atau beban penjualan ini itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel laba bersihnya. Selanjutnya, untuk perhitungan beban keuangan terhadap laba bersih, boleh tolong bawah. Di sini didapatkan R square 0,11, berarti hanya sebesar 12% varian pada variabel dependen ini tuh dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Kemudian untuk koefisiennya didapatkan sebesar minus 0,38, yang berarti ketika variabel beban keuangan ini tuh menurun 1 unit, maka variabel laba bersihnya juga akan menurun sebesar minus 0,38. Dan untuk p-value-nya didapatkan nilai 0,50, yang berarti variabel beban keuangannya ini tuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel laba bersih karena nilainya lebih dari 0,05. Selanjutnya, di sini untuk X5 yaitu beban lainnya terhadap laba bersih didapatkan R square sebesar 0,66, yang berarti 67% varian pada variabel dependen atau laba bersih ini tuh dapat dijelaskan oleh variabel beban lainnya. Kemudian koefisien didapatkan
nilai sebesar minus 6,140, yang berarti ketika variabel independen atau beban lainnya ini tuh menurun 1 unit, maka variabel laba bersihnya juga akan menurun sebesar minus 6,140. Dan untuk p-value didapatkan nilai sebesar 0,04, yang berarti variabel independen atau beban lainnya ini tuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel laba bersih. Selanjutnya, untuk yang terakhir di sini eh, beban pajak atau X6 terhadap laba bersih, di mana R square-nya ini tuh didapatkan hasil 0,66, yang berarti sebanyak 67% varian pada variabel dependen atau variabel laba bersih ini tuh dapat dijelaskan oleh variabel beban pajak. Kemudian untuk koefisiennya didapatkan nilai sebesar minus 3,75, yang berarti ketika variabel beban pajak ini tuh menurun 1 unit, maka variabel laba bersih juga akan menurun sebesar minus 3,75. Dan untuk p-value-nya didapatkan nilai sebesar 0,04, yang berarti variabel variabel independen atau beban pajak ini tuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel laba bersih tersebut. Lalu selanjutnya untuk predictive analytic time series forecasting, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama mengumpulkan data historis yang relevan, misalnya pendapatan atau laba per bulan atau per tahun. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan dan menyusun data. Kemudian yang ketiga yaitu memvisualisasikan data dengan grafik garis untuk mengidentifikasi tren, musiman, atau fluktuasi acak. Yang keempat yaitu melakukan forecasting menggunakan model yang sesuai untuk memprediksi periode ke depan. Yang kelima yaitu menginterpretasikan hasil, yaitu menjelaskan apakah proyeksi menunjukkan kenaikan, penurunan, atau stabilitas. Untuk yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan dan merekomendasikan berdasarkan temuan dan tingkat kepercayaan model. Berikut hasil time series forecasting untuk data pendapatan tahun 2021 hingga 2024. Lalu ada dari laba bersih untuk tahun 2021 serta 2024. Next. Kemudian di sini ada what if analysis, di mana di sini jika pendapatan naik 20%, berapa laba bersihnya. Jadi di sini kita menggunakan data net profit historisnya, kemudian dengan cara mengalihkan revenue 2023 dikali dengan 1,20 karena naik 20%. Dan setelah itu laba bersihnya sama dengan revenue dikali net profit di tahun 2023, karena kita asumsikan net profitnya tetap sama di tahun 2024. Yang berubah cuman di kenaikan pada pendapatannya sebesar 20%. Lalu share the story untuk hasil analisis deskriptif analisis, yaitu pertama untuk pendapatan, yaitu rata-rata pendapatan Indofood berada di sekitar 107 triliun dan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Untuk volatilitasnya rendah sehingga pendapatannya itu tetap stabil dan nilai skewness-nya negatif. Hal ini menunjukkan tren yang sedikit menurun menuju pola yang lebih datar. Kemudian yang kedua, untuk beban pokok penjualan atau HPP ini memiliki rata-rata sekitar 73 triliun. Pergerakannya sejalan dengan pendapatan dan tetap stabil dengan variance dan standar deviasi yang kecil. Hal ini menandakan struktur biaya yang konsisten. Kemudian yang ketiga, untuk laba kotor dengan rata-ratanya sekitar 34 triliun dan pergerakannya juga stabil mengikuti pendapatan range yang lebih kecil, menunjukkan margin kotor yang relatif terjaga. Kemudian yang untuk laba bersih rata-ratanya sekitar 11,6 triliun dan angka ini hampir tidak berubah selama 3 tahun dengan volatilitas yang sangat rendah, menunjukkan bahwa biaya operasional dan non-operasional ini dikelola dengan konsisten. Jadi secara keseluruhan kinerja Indofood selama periode ini tuh terlihat stabil dan efisien.
Selanjutnya adalah horizontal analysis. Jadi berdasarkan hasil analisis horizontal PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2021 sampai 2023, kinerja keuangannya menunjukkan pola pertumbuhan yang bervariasi pada tiap komponen utama. Dari sisi pendapatan, terjadi peningkatan sebesar 11,57% dari tahun 2021 ke 2022. Namun pertumbuhan melambat menjadi hanya 0,79% pada tahun 2023, menandakan normalisasi aktivitas penjualan setelah lonjakan sebelumnya. Lalu pada laba kotor menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat dalam 2 tahun berturut-turut, yaitu 4,64% pada tahun 2022 dan menguat menjadi 6,12% pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan perbaikan efisiensi produksi dan pengendalian bahan pokok penjualan. Lalu untuk pendapatan dan laba kotor, untuk laba operasi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 sebesar minus 14,77%. Penurunan ini kemudian berbalik pulih pada tahun 2023 dengan pertumbuhan tinggi sebesar 26,76%. Seiring perbaikan margin dan menurunnya tekanan biaya keuangan. Lalu untuk laba bersihnya juga terjadi penurunan tajam pada tahun 2022 yaitu minus 17,94%. Sebelum kembali naik kuat pada tahun 2023 yaitu sebesar 25,05%, terutama karena pemulihan laba operasional dan penurunan beban bunga. Dari keseluruhan komponen tersebut, tahun 2022 merupakan tahun dengan penurunan paling signifikan, khususnya pada laba operasi dan laba bersih. Faktor utama yang menyebabkan penurunan pada tahun tersebut adalah lonjakan biaya keuangan dan tekanan margin yang tidak tertutup oleh pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya ada vertical analysis. Jadi hasil analisis vertikal ini untuk periode 2021 hingga 2023 menunjukkan bagaimana struktur pendapatan, biaya, dan laba perusahaan berubah dari tahun ke tahun. Dengan menjadikan penjualan sebagai 100%, analisis ini membantu melihat proporsi masing-masing akun secara lebih jelas dan memungkinkan evaluasi mengenai efisiensi operasional perusahaan. Pada bagian pendapatan, nilai penjualan perusahaan itu relatif stabil selama 3 tahun. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin mengalami sedikit penurunan dari 32,68% pada 2021 menjadi 30,65% pada 2022 dan kembali turun tipis menjadi 32,27% pada 2023. Penurunan sementara di tahun 2022 mencerminkan tekanan biaya produksi yang lebih tinggi sebagaimana terlihat dari meningkatnya proporsi cost of sales and revenue yang mencapai 69,35% pada 2022 sebelum membaik menjadi 67,73 pada 2023. Kemudian beban operasional juga menunjukkan dinamika yang fluktuasi di mana selling expense tetap berada di kisaran 9-10% dari penjualan. Sementara itu, general and administrative expense itu mengalami penurunan yang mengindikasikan peningkatan efisiensi pengendalian biaya administrasi dan overhead perusahaan. Pada bagian laba bersih, tren positif terlihat dengan meningkatnya kontribusi profit attributable to parent entity dari 5,74% pada 2022 menjadi 7,29% pada 2023. Nah, analisis vertikal ini menunjukkan bahwa PT INDF mengalami perbaikan struktur biaya dan profitabilitas selama 2021 hingga 2023. Kemudian di sini hasil rasio analisisnya di mana mulai dari rasio likuiditas terlihat di current rasionya di mana current rasio ini meningkat dari 1,34 pada tahun 2021 menjadi 1,79 dan 1,92 di 2023. Nah, tren ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin kuat setiap tahunnya. Nah, nilai yang selalu di atas 1 itu mengindikasikan bahwa current asset
current asetnya itu lebih dari cukup untuk menutupi current liabilities-nya. Nah, sehingga rasio likuiditas perusahaan itu tergolong rendah dan kondisi modal kerjanya berada dalam keadaan yang sehat. Kemudian ada quick ratio, di mana quick ratio juga meningkat dari 1,3 kemudian menjadi 1,45 di 2023 karena rasio ini mengukur kemampuan melunasi kewajiban lancar bagi suatu perusahaan tanpa mengandalkan persediaan. Jadi peningkatannya itu menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki aset paling liquid, yaitu kas dan piutang yang semakin memadai. Nah, nilai di atas satu selama 3 tahun berturut-turut itu mencerminkan likuiditas inti yang kuat dan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kemudian yang ketiga ada cash ratio, di mana cash ratio ini naik dari 0,73 di 2021 dan terakhir menjadi 0,87 di 2023. Nah, meskipun belum mencapai satu, rasio ini tetap menunjukkan kondisi kas yang cukup baik. Nah, peningkatan dari tahun ke tahun itu menandakan bahwa perusahaan ini semakin memperkuat posisi kasnya sehingga risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban cepat semakin kecil. Ini menggambarkan bahwa manajemen kas yang lebih hati-hati dan stabil. Kemudian rasio solvabilitas, di mana di sini ada debt to equity ratio, di mana debt to equity ratio ini mengalami penurunan dari 1,06% pada tahun 2021 menjadi 0,9 pada 2022 dan semakin turun menjadi 0,86 pada 2023. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang itu semakin kecil dibandingkan modalnya sendiri. Nah, debt to equity ratio ini yang semakin rendah itu mengindikasikan tingkat leverage yang menurun sehingga risiko finansial perusahaan juga akan semakin kecil. Kondisi ini mencerminkan struktur permodalan yang lebih sehat dan stabil karena perusahaan itu tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya. Kemudian yang kedua ada debt to equity ratio, di mana eh, DAR ini menunjukkan tren penurunan dari 0,5 pada tahun 2021 menjadi 0,48 dan 0,46 pada tahun 2023. Ini artinya porsi aset yang dibiayai oleh utang itu akan semakin kecil setiap tahunnya. Nah, penurunan ini menggambarkan bahwa perusahaan itu semakin memperkuat posisi solvabilitasnya karena memiliki lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas. Dengan debt to asset rasio di bawah 0,5 selama 3 tahun, itu dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh aset perusahaan ini dibiayai oleh modal sendiri, sehingga risiko kebangkrutan atau tekanan pembayaran jangka panjang berada pada tingkat yang sangat rendah. Kemudian, next, eh, di sini rasio profitabilitas, di mana ada net profit margin, di mana penurunan dari 0,11 pada tahun 2021 menjadi 0,8 2022 lalu meningkat kembali menjadi 0,10 pada 2023. Penurunan di 2022 itu menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan sempat melemah. Nah, kemungkinan karena kenaikan biaya produksi atau beban operasional. Nah, namun pemulihan net profit margin pada 2023 ini mengindikasikan peningkatan efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biayanya. Nah, sehingga profitabilitas dari sisi margin kembali membaik. Secara keseluruhan, perusahaan masih mampu mempertahankan margin laba yang stabil. Kemudian selanjutnya di sini ada return on asset, di mana return on asset itu berada pada kisaran 0,5 sampai 0,06 selama 3 tahun. Nah, meskipun sempat menurun dari 0,06 pada tahun 2021 menjadi 0,05 di tahun 2022, rasio ini kembali pulih menjadi 0,06 di 2023. Nah, stabilnya ROA ini di angka tersebut itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba secara konsisten dari total aset yang dimiliki, di mana peningkatan di 2023 itu juga mencerminkan perbaikan dalam efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan profit. Kemudian yang terakhir ada return on equity, di mana return on equity ini turun dari 0,13 pada tahun 2021 menjadi 0,10 pada 2022, lalu meningkat sedikit menjadi 0,11 pada tahun 2023. Nah, pola ini mirip dengan net profit margin di
di mana profitabilitas pemegang saham itu sempat melemah namun kembali membaik. Nah, return on equity sebesar 0,11 sampai 0,13 ini masih menunjukkan kemampuan perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui laba bersih yang dihasilkan. Kenaikan kecil pada 2023 itu menunjukkan bahwa perusahaan kembali berhasil meningkatkan kinerja laba relatif terhadap modal yang ditanamkan. Jadi secara keseluruhan perusahaan itu menunjukkan kondisi keuangan yang cukup bagus, dengan likuiditas yang kuat, kemudian leverage yang menurun dan profitabilitas yang relatif stabil sehingga memberikan prospek yang baik untuk keberlanjutan dari kinerja perusahaan ini ke depan. Next. Selanjutnya adalah DuPont Analysis. Jadi berdasarkan DuPont Analysis periode 2021 sampai 2023, ROE Indofood mengalami fluktuasi yang terutama dipengaruhi oleh perubahan profit margin. ROE turun dari 23,04% pada tahun 2021 menjadi 16,9% pada tahun 2022 seiring dengan penurunan signifikan profit margin akibat tekanan biaya meskipun aset turnover naik dan equity multiplier menurun moderat. Pada tahun 2023, ROE kembali meningkat menjadi 19,44% berkat pemulihan profit margin. Sementara aset turnover stabil dan equity multiplier kembali menurun. Secara keseluruhan, profit margin menjadi komponen utama yang menentukan perubahan ROE sepanjang periode tersebut, sedangkan pengaruh aset turnover dan equity multiplier relatif lebih kecil. Next. Selanjutnya ada Altman Score Analysis. Jadi berdasarkan hasil perhitungan Altman Score selama periode 2021 hingga 2023 terlihat adanya tren peningkatan skor yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi finansial perusahaan mengalami perbaikan secara bertahap meskipun masih berada dalam kategori gray zone. Pada tahun 2021, INDF itu memperoleh skor 1,65, yang dimana ini tuh mengindikasikan bahwa perusahaan berada pada distress zone. Nilai ini mencerminkan kemampuan perusahaan yang masih terbatas dalam menghasilkan profit operasional serta ketergantungan yang cukup tinggi terhadap liabilitas dibandingkan nilai pasar ekuitas. Memasuki tahun 2022, skor Z meningkat menjadi 1,83. Kenaikan ini disebabkan oleh perbaikan pada beberapa rasio, terutama pada X1 yaitu working capital to total asset dan X5 yaitu sales to total asset. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset dan manajemen modal kerja. Meski demikian, skor tersebut masih menempatkan perusahaan di area gray zone, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan. Nah, pada tahun 2023, Z-score kembali meningkat menjadi 1,91 yang merupakan nilai tertinggi dari 3 tahun terakhir. Kenaikan ini didorong oleh penguatan pada rasio profitabilitas serta efisiensi penjualan terhadap aset. Namun nilai tersebut masih belum mencapai angka aman di atas 2,99 sehingga risiko kebangkrutan belum dapat dikatakan rendah sepenuhnya. Dari tren Z-score INDF selama 2021 hingga 2023 ini, itu dapat menunjukkan bahwa adanya peningkatan stabil dalam kesehatan finansial perusahaan. Meskipun belum masuk ke dalam kategori safe zone, namun pergerakan naik yang konsisten itu dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memperbaiki struktur keuangan dan profitabilitasnya dari tahun ke tahun. Nah, dengan penguatan lebih lanjut pada profit operasional, nilai pasar ekuitas dan pengelolaan liabilitas, perusahaan berpotensi mencapai kondisi keuangan yang lebih aman di masa mendatang. Selanjutnya yaitu kita membahas
tentang regression analysis, di mana untuk hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap data keuangan Indofood tadi, yang pada periode 2018 sampai 2023 itu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika perubahan laba bersih perusahaan selama 6 tahun terakhir, di mana untuk pertanyaan pertama dalam analisis diagnostik ini tuh berfokus pada apakah penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Nah, dan berdasarkan hasil regresi, variabel penjualan menunjukkan nilai p-value sebesar 0,035, yang berarti hal tersebut itu di bawah 0,05, yang berarti signifikan. Nah, oleh karena itu, secara statistik, hasil tersebut berhubungan positif dengan peningkatan laba bersih. Dengan kata lain, pertumbuhan penjualan ini tuh masih menjadi kontributor utama bagi kinerja profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga hubungan antara pendapatan dan laba bersih ini tuh dapat dikatakan stabil serta konsisten selama periode pengamatan. Nah, namun hasil tersebut itu tidak serta-merta menjelaskan fenomena terkait penurunan laba bersih pada tahun 2022, meskipun perusahaan ini mencatat kenaikan penjualan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan kedua ini tuh diarahkan untuk mengidentifikasi faktor beban mana yang paling signifikan dalam menjelaskan anomali tersebut. Nah, melalui analisis regresi sederhana ini tuh terhadap masing-masing kelompok beban, ditemukan bahwa variabel beban penjualan memiliki nilai p-value sebesar 0,015, yang berarti pengaruhnya terhadap laba bersih ini bersifat sangat signifikan. Oleh karena itu, temuan ini memberikan bukti yang kuat bahwa lonjakan atau perubahan material dalam beban penjualan berperan penting dalam menekan laba bersih pada tahun 2022. Nah, secara ekonomi, hal ini tuh dapat menggambarkan adanya peningkatan biaya distribusi, pemasaran, atau aktivitas komersial lainnya yang tidak sebanding dengan pendapatannya. Sehingga hal tersebut itu mendorong margin keuntungannya menjadi lebih sempit. Dengan demikian, meskipun peningkatan penjualannya secara umum ini berdampak positif terhadap laba, namun tekanan dari beban penjualan pada tahun 2022 telah menjadi faktor utama yang menyebabkan penyimpangan terhadap pola historis hubungan antara penjualan dan laba bersih. Kemudian untuk predictive analytic time series forecasting, untuk forecast pendapatan Indofood tahun 2024 berdasarkan data dari 2021 hingga 2023, pendapatan Indofood ini terus meningkat dari 99,3 triliun menjadi 111,7 triliun. Nah, tren ini itu menunjukkan pertumbuhan yang stabil pertumbuhan penjualan yang stabil. Dengan metode linear forecasting ini, pendapatan 2024 diproyeksikan sekitar 119,65 triliun, sehingga melanjutkan pola kenaikan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa Indofood masih punya potensi pertumbuhan yang kuat, didukung dengan permintaan yang stabil dan distribusi yang luas. Namun, untuk hasil proyeksi tetap harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi, harga bahan baku, dan kondisi ekonomi makro. Next, untuk forecast laba bersih Indofood tahun 2024, data historis menunjukkan adanya fluktuasi laba bersih, yaitu laba bersih turun pada 2022 lalu naik lagi pada 2023. Hal ini berarti profit belum sepenuhnya stabil. Hasil regresi linier memprediksi laba bersih 2024 sebesar 10,92 triliun. Hal ini sedikit lebih rendah dari tahun 2023. Ini juga menggambarkan profitabilitas yang moderat dan cenderung stabil, namun belum menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Untuk memperbaiki kinerja ini, perusahaan perlu memperkuat efisiensi biaya serta strategi penjualannya. Kemudian di sini what if analysis, di mana perhitungan ini itu menggunakan pendekatan yang paling sederhana dengan asumsi net profit margin itu tetap, sehingga fokus analisis adalah melihat dampak perubahan revenue terhadap net profit tanpa mengubah struktur biaya operasional. Nah, di sini jika pendapatan perusahaan itu meningkat 20% pada tahun 2024
dan net profit marginnya itu tetap berada pada tingkat tahun 2023 sebesar 10%, maka laba bersih itu akan meningkat secara proporsional dengan menggunakan angka yang telah disederhanakan ke dalam skala triliun. Nah, eh, pendapatan baru itu akan menjadi sekitar 134 triliun, sehingga laba bersih itu diproyeksikan akan sebesar 13,7 triliun. Nah, meskipun nilai nominal yang digunakan itu bersifat penyederhanaan, hubungan antara pertumbuhan pendapatan dan peningkatan laba itu tetap sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan penjualan akan memberikan dampak positif pada profitabilitas selama perusahaan itu mampu menjaga efisiensi biaya. Nah, jika net profit marginnya di masa depan meningkat, maka pertumbuhan laba bersih dapat meningkat melebihi 20%. Next. Selanjutnya adalah simpulan utama. Berdasarkan seluruh tahapan final project yang telah dilakukan menggunakan kerangka kerja ANPS, dapat disimpulkan bahwa analisis data akuntansi mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya selama periode 2021 sampai 2023. Melalui deskriptif analitik, data menunjukkan bahwa pendapatan Indofood terus meningkat dengan volatilitas rendah, sementara laba kotor dan laba bersih relatif stabil dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan struktur biaya yang konsisten dan profitabilitas yang terjaga meskipun pertumbuhannya tidak signifikan. Melalui horizontal analisis, mengidentifikasi bahwa pada tahun 2022 merupakan periode dengan tekanan terbesar bagi perusahaan, ditandai dengan penurunan laba operasi dan laba bersih akibat kenaikan beban dan biaya keuangan yang tinggi. Namun pada tahun 2023, perusahaan berhasil melakukan pemulihan melalui peningkatan efisiensi dan penguatan margin. Melalui vertical analisis, struktur biaya, Indofood menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masih terserap oleh beban pokok penjualan, mencerminkan industri FMCG yang marginnya tipis namun stabil. Struktur neraca menunjukkan komposisi aset dan ekuitas yang relatif kuat serta penurunan leverage dari tahun ke tahun. Lalu dari analisis rasio keuangan memperlihatkan bahwa likuiditas Indofood berada pada tingkat sehat. Profitabilitas sempat melemah pada tahun 2022, namun pulih kembali pada tahun 2023. Rasio aktivitas stabil dan leverage menunjukkan penurunan, mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih konservatif. Sejalan dengan itu, Dupan Analisis menegaskan bahwa perubahan ROE Indofood terutama dipengaruhi oleh profit margin, sementara asset turnover relatif stabil dan equity multiplier menurun. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas menjadi faktor utama penentu kinerja ekuitas perusahaan. Dari Altman Z-Score, Indofood meningkat dari 1,65 pada tahun 2021 menjadi 1,83 pada tahun 2022 dan 1,91 pada tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan kesehatan keuangan yang stabil meski masih berada di gray zone. Artinya, resiko kebangkrutan belum rendah, tetapi tren positif ini menunjukkan bahwa struktur keuangan dan profitabilitas perusahaan terus membaik. Hasil regresi periode 2018 sampai 2023 menunjukkan bahwa penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Indofood. Regresi lanjutan mengungkapkan bahwa beban penjualan memiliki pengaruh negatif yang signifikan dan menjadi penyebab utama melemahnya laba pada tahun 2022. Dengan demikian, meski penjualan tetap mendorong profitabilitas, lonjakan beban penjualan di tahun 2022 menjadi faktor utama yang mengganggu hubungan positif antara penjualan dan laba bersih. Pada predictive analytic time series forecasting, proyeksi pendapatan dan laba menunjukkan potensi pertumbuhan yang moderat di tahun berikutnya, dengan tren yang masih positif apabila kondisi biaya dapat dikendalikan secara konsisten. Forecasting mengindikasikan bahwa Indofood berada pada jalur stabil jika pola historis berlanjut. Melalui what if
Analisis menunjukkan bahwa jika pendapatan meningkat 20% pada tahun 2024 dan net profit margin tetap 10%, maka laba bersih juga akan meningkat secara proporsional menjadi sekitar 13,7 triliun. Hal ini menegaskan bahwa kenaikan penjualan akan langsung memperkuat profitabilitas selama efisiensi biaya terjaga. Dan bila NPM meningkat, pertumbuhan laba bisa melebihi 20%. Jadi, secara keseluruhan, seluruh analisis memberikan gambaran bahwa Indofood merupakan perusahaan yang fundamental kuat dan risiko rendah, namun tetap menghadapi tantangan pada pengelolaan margin, beban keuangan, dan efisiensi operasional. Proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan analisis berbasis data mampu memberikan insight yang komprehensif mengenai kondisi perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih informasional dan terstruktur. Next. Kemudian ada rekomendasi strategis, yang dimana untuk yang pertama ini ada rekomendasi strategis operasional. Jadi, berdasarkan hasil analisis kinerja PT Indofood periode 2021 hingga 2023, perusahaan itu perlu memperkuat efisiensi operasional untuk menjaga stabilitas profitabilitas di tengah tekanan biaya. Meskipun pendapatan menunjukkan tren meningkat, penurunan margin pada tahun 2022 menandakan perlunya pengendalian yang lebih ketat terhadap cost of sales serta optimalisasi proses produksi. Upaya seperti modernisasi lini produksi, peningkatan otomatisasi, dan pengelolaan kontrak bahan baku yang lebih strategis dapat menekan fluktuasi biaya dan menjaga gross profit margin tetap stabil. Selain itu, perusahaan perlu mengoptimalkan portofolio produk dengan berfokus pada kategori bermargin tinggi dan mendorong diferensiasi, terutama pada segmen premium atau varian bernilai tambah. Dari sisi operasional supply chain, efisiensi distribusi juga perlu ditingkatkan melalui digitalisasi proses, pengoptimalan rute logistik, dan pemanfaatan sistem forecasting permintaan berbasis data. Melihat proyeksi pertumbuhan penjualan yang positif untuk 2024, perusahaan juga dapat mempertimbangkan ekspansi kapasitas produksi yang terukur untuk menangkap peningkatan permintaan. Penguatan aspek keberlanjutan khususnya pada segmen agribisnis menjadi penting untuk mengurangi risiko ESG dan meningkatkan penerimaan pasar modal. Mengingat isu keberlanjutan itu turut memengaruhi reputasi dan risiko jangka panjang perusahaan. Kemudian ada rekomendasi strategis finansial. Jadi, Indofood itu perlu memprioritaskan strategi yang mampu meningkatkan profitabilitas bersih sekaligus memperkuat struktur modal. Hasil regresi menunjukkan bahwa penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, sehingga peningkatan pendapatan dapat menjadi pendorong utama kinerja finansial perusahaan. Perusahaan juga menunjukkan kinerja likuiditas yang sangat baik dengan current ratio dan quick ratio yang terus meningkat, sehingga kelebihan kas dapat diarahkan ke instrumen investasi jangka pendek yang aman untuk meningkatkan imbal hasil tanpa mengganggu likuiditas. Nah, mengingat Altman Seed Score yang masih berada pada gray zone, perusahaan itu perlu memperkuat ekuitas melalui peningkatan laba ditahan serta pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan utang. Selain itu, hasil analisis DuPont mengonfirmasi bahwa fluktuasi ROE terutama dipengaruhi oleh profit margin, sehingga pengelolaan beban operasional dan strategi penetapan harga menjadi kunci untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Proyeksi pendapatan dan laba bersih tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan moderat, sehingga perusahaan perlu menetapkan anggaran yang konservatif namun adaptif, disertai pengawasan ketat terhadap margin agar perubahan kecil dalam biaya tidak berdampak signifikan terhadap laba. Strategi finansial Indofood itu harus diarahkan pada penguatan struktur modal, peningkatan efisiensi biaya, dan pengelolaan risiko keuangan yang lebih proaktif. Kemudian di sini ada rekomendasi strategis untuk pasar, di mana Indofood itu dapat melakukan
penetrasi pasar domestik, di mana pertumbuhan 2023 yang moderat itu menunjukkan perlunya memperkuat pasar domestik atau pasar lokal. Nah, Indofood dapat menambah produk premium dan sehat dengan memperluas distribusi ke wilayah subur dan suburban dan rural. Nah, serta menggunakan pemasaran berbasis data untuk memahami perilaku konsumen. Nah, dengan langkah ini membantu meningkatkan daya saing dan volume penjualan di pasar domestik. Kemudian ada meningkatkan ekspor dan pasar internasional, di mana dengan kekuatan brand seperti Indomie, Indofood dapat meningkatkan ekspor lebih luas ke benua Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Nah, kerjasama dengan retailer global dan kanal digital internasional itu akan memperbesar penetrasi pasar dan mendorong pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk margin tinggi, di mana eh, profitabilitas yang stabil namun tidak meningkat signifikan itu menunjukkan perlunya fokus pada produk bernilai tambah seperti varian premium, makanan sehat, dan inovasi rasa. Nah, produk margin yang tinggi itu berpotensi meningkatkan laba bersih dan return on assetnya. Kemudian digitalisasi dan penjualan online, di mana mungkin Indofood eh, atau perpindahan konsumen ke kanal digital itu membuka peluang besar bagi Indofood, di mana Indofood juga perlu memperluas kerjasama dengan e-commerce dan layanan eh, groceries delivery, serta membangun kanal direct to customer untuk meningkatkan loyalitas dan efektivitas pemasaran. Kemudian ada rekomendasi strategis untuk investasi, di mana Indofood yang pertama dapat melakukan efisiensi operasional dan teknologi produksi. Mana untuk menekan biaya dan meningkatkan margin, itu Indofood dapat berinvestasi pada otomatisasi pabrik, modernisasi teknologi produksi, dan digitalisasi supply chain. Efisiensi ini langsung memperkuat kinerja keuangannya. Nah, kemudian yang kedua itu penguatan supply chain bahan baku, di mana harga bahan baku yang berfluktuasi itu menjadi risiko besar bagi Indofood. Nah, jadi Indofood ini perlu mengamankan pasokan melalui kontrak jangka panjang, kemitraan pertanian, dan hedging, serta investasi pada pertanian berkelanjutan untuk stabilitas harga dan risiko ESG. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa melakukan optimalisasi struktur modal dan pengelolaan utang. Nah, meskipun DER dan DAR-nya itu membaik, Z-score masih dalam gray zone. Nah, tapi perusahaan itu perlu melakukan refinancing utang berbunga tinggi. Nah, memperbesar ekuitas melalui laba ditahan dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan utang untuk memperkuat solvabilitasnya. Nah, kemudian yang keempat itu berinvestasi pada inovasi produk dan R&D, di mana agar tetap kompetitif, Indofood itu harus berinvestasi pada R&D, produk makanan inovatif, sehat, dan siap saji. Inovasi ini membuka peluang besar baru dan meningkatkan margin keuntungan. Kemudian yang terakhir itu transformasi digital dan data analytics, di mana investasi pada big data, AI forecasting, ERP, dan digital supply chain akan meningkatkan akurasi perencanaan, efisiensi operasional, dan kualitas keputusan bisnis. Transformasi digital itu membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih kepada teman-teman semua.